Shalom Bapak Ibu Saudara, saudari sekalian yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Sebelum saya melanjutkan apa yang saya mau katakan, sampaikan buat semua saudara, terlebih dulu jangan lupa ya, subscribe dan pencet loncengnya supaya setiap saya khotbah, setiap ada update-update terbaru itu bisa muncul di handphone saudara. Dan juga jangan lupa kasih like, komen di kolom komentar, dan like and share ya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 3 minggu yang lalu saya ditelepon oleh seorang YouTuber namanya Alex. Channelnya Alex TV ya, kalau nggak salah seperti itu. Dan saudara Alex TV ini mengajak saya untuk duet berdebat dengan 2 orang Muslim yang saya nggak perlu sebut namanya karena buat saya ini orang tidak terlalu penting. Saya anggap ini kaleng-kaleng ya. Karena kalau saya sebut namanya nanti dia berkomentar lagi, terkenal lagi seperti dulu saya buat dia terkenal. Saya tidak mau lagi terjebak dengan yang begituan. Jadi saya katakan kepada saudara Alex, saya tidak mau berdebat dengan yang kaleng-kaleng. Yang pertama, yang ngajak berdebat itu namanya tidak dikenal banyak orang. Yang kedua, konten-kontennya tidak ada khotbah tablik akbar. Karena saya pribadi sering buat tablik akbar secara Kristiani, contohnya di Polda Papua Barat, di beberapa Polres ya, lihat di metanoia saja lah ya. Jadi tentu menurut saya itu tidak level saya begitu. Maaf, jangan Anda pikir saya ingin memeninggikan diri. Yang kedua, saudara, saya katakan kepada Alex TV ini, ya carilah yang sepadan dengan saudara Alex untuk bisa berdebat sama mereka, silakan ya. 3 hari yang lalu saya ditelepon. Saya ditelepon oleh Laguna Tambunan kalau nggak salah namanya. Anda boleh cek di YouTube, itu dia ada pernah debat Kristen Islam. Ya, dia melawan Moko Ginta. Ya, si Laguna Tambunan ini. Saya pun kaget, dari mana bisa dapat nomor saya? Saya tanya, dari mana? Dia beritahu dari teman dia yang bernama si A begitu. Ada apa Pak? Saya bilang, mari kita bersama duet katanya. Pak Lubis yang cocok ini katanya. Kalau Pak Lubis teman saya, ini yang daftar beli tiket banyak ini katanya. Jadi ternyata dalam perdebatan itu saudara, undangan itu disuruh bayar begitu ya. Nah, saya nggak mau ceritakan yang selanjutnya, saya hanya ceritakan sebatas di situ saja yang beliau katakan. Dan saya katakan, sorry, maaf Pak. Kalau lawan debatnya yang Bapak katakan tadi nggak tepat, nggak cocok. Tapi kalau Pak Ustadz Abdul Somad, cocok sekali. Ya, saya siap untuk berdialog ataupun istilahnya berdebat kepada Pak Ustadz Abdul Somad. Kalau beliau belum tahu tentang Yesus Tuhan, saya akan jelaskan. Dan dia boleh tanya apa saja, saya akan jelaskan. Ketuhanan Yesus itu menurut perspektif Alkitab dan sesuai dengan apa yang dicatat oleh sejarah. Jadi saya akan jelaskan. Pertanyaan mau suruh apapun saya jawab. Ya, kok Tuhan keluar dari kemaluan makhluknya, saya akan jawab. Oh, Tuhan kok mati, saya akan jawab. Oh, Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Kok dia makan, minum, dan seterusnya dan sebagainya, saya akan jawab. Semua pertanyaan-pertanyaan yang sulit tentang ketuhanan Yesus saya akan jawab. Pasti rekan-rekan seiman Kristen memuaskan dengan jawaban saya. Ya kalau mereka yang memang mau cari kesalahan dan tidak mau percaya, tentu tidak pernah bisa puas dengan jawaban saya. Ya, saya akan jawab dengan sebaik-baiknya. Contoh saja, pernah ada orang bertanya, ya, loh,
Yesus itu kan manusia, ya makan, minum, tidur dan seterusnya. Iya, dia manusia. Dia punya kebutuhan manusia saat dia mengambil rupa manusia, tetapi dia tidak punya sifat manusia. Sifat manusia, sifat dasarnya adalah dosa. Tidak ada di dalam diri Yesus sifat seperti itu. Dia Allah, ya, yang tak kelihatan datang ke bumi mengambil rupa manusia. Nah, itu satu jawaban yang sederhana saja. Ya, jadi pernah juga saya diajak oleh beberapa ulama waktu saya pelayanan di Biak sudah 15 tahun yang lampau, belum ada YouTube begini ya. Ya, saya diajak ke rumahnya setelah saya selesai khotbah dan diperhadapkan oleh beberapa ulama atau pemuka agama di sana. Karena di Biak itu jangan Anda pikir, oh itu kan mayoritas Kristen. Iya, di Irian Jaya, tapi di Biaknya, di kotanya mayoritas adalah Bugis. Jadi itu semua dikuasai oleh Bugis. Maksud saya perekonomian, toko-toko semua dikuasai oleh mereka. Ya, mereka yang mengelola toko-toko di sana. Ya, penduduk asli kebanyakan di desa-desa atau di kampung-kampung di pedalaman-pedalaman. Jadi di sana ada gereja tua. Gereja tua yang dulu dibangun oleh Portugal tuh pakai toa. Jadi saya khotbah, saya cerita tentang bagaimana saya dulu tidak percaya Yesus, Muslim bisa percaya Yesus. Ternyata ini khotbah saya kedengaran keluar. Dan akhirnya waktu saya pulang naik sepeda motor tuh dicegat. Nah, di antara 4 orang pemuka agama ini, ulama, menurut saya ulama saja lah ngomongnya ya. Ada satu itu dari pihak Korem, bawa tip recorder. Yang dipertanyakan ada 17 pertanyaan, salah satu pertanyaannya adalah begini. Yang saya tahu ini menjebak saya. Pertama dia katakan, loh di Alkitab kan dicatat dilarang makan babi di imamat. Betul? Betul. Terus kenapa orang Kristen makan babi? Saya nggak makan babi, saya bilang. Hah? Memang saya nggak makan babi, ya. Waktu itu saya nggak makan babi, sampai sekarang pun kalau Anda kasih babi, saya sebenarnya nggak mau makan. Kalau ada yang lain, kecuali terpaksa, itu saya makan pun dikit. Jadi nggak lahap saya makan, karena saya tidak terbiasa makan daging babi, karena disebabkan bukan haram, disebabkan karena saya memang dari dulu tidak terbiasa. Jadi merasa kurang nyaman saja begitu. Istilahnya begini, kalau saya dikasih makan babi sekarang, ya, saya makan kalau tidak ada daging yang lain. Kalau ada daging lain, saya akan pilih daging yang lain. Kalaupun saya makan, itu sudah terpaksa. Paling saya bisa makan nasi segini. Tapi kalau daging kambing, sop kambing ditaruh, macam-macam, bisa saya 4 piring, 5 piring. Nah, itu maksud saya, jangan ada Kristen yang salah paham, pikirnya saya mengharamkan. Tidak, saya pribadi tidak. Tapi pada waktu itu, waktu ditanyakan itu, memang saya belum makan babi. Saya bilang saya tidak makan babi. Hah? Tapi yang lain kok makan babi? Ya kan? Saya jawabnya sederhana saja. Ya, waktu itu begini saya bilang. Musa lagi menggembalakan, ya, domba-domba ternak Yitro. Dia lihat banyak hewan-hewan begitu yang biasa saja makan rumput, makan makanan yang mereka makan begitu. Tapi dilihat ada babi kawin-kawin gitu. Nah, jadi maksudnya saya bilang perbuatan babi yang kawin-kawin ini yang haram. Mereka agak marah, saudara. Kenapa saya jawab demikian? Saya tidak perlu jawab sesuatu secara teologis. Karena begini, seorang pembicara yang baik bukan karena hebatnya dia berbicara, bukan karena pintarnya dia berkata-kata, tapi apa yang diucapkan dimengerti, dipahami. Sudah, mereka paham. Gitu loh. Di Indonesia kan beda kan? Kalau ada orang bicara, terus sampai kita nggak mengerti, baru kita bilang, oh hebat tuh profesor, doktor gitu. Wah, sebenarnya pembicara yang baik adalah ucapannya itu dipahami mulai dari orang yang nggak sekolah, SD, SMP, SMA, sampai tingkat S1, S2, S3, seterusnya. Nah, itu pembicara yang baik. Karena apa yang dikatakannya dipahami oleh para pendengarnya. Gitu. Ada kisah ini ya, 2 orang lagi nonton TV.
Terus dia katakan, oh itu hebat tuh. Dia kata, kenapa? Pembicara itu hebat, dokter, profesor. Loh, kenapa Anda bisa katakan demikian? Yang diucapkannya gua gak paham. Nah, karena dia gak paham, dia katakan itu profesor dokter. Ini keliru. Sangat keliru. Jadi, saudara, terus yang kedua, pertanyaannya yang ditanyakan oleh para alim ulama ini begini. Dia katakan kepada saya, kalau Bapak ini dulu kan Islam. Kenapa sekarang jadi Kristen? Saya bukan hanya Kristen, saya pengikut Kristus. Apa bedanya? Beda. Kristen agama pengikut Kristus adalah sebuah keputusan untuk kita hidup di dalam kebenaran Kristus. Nah, oke. Pasti nggak masuk surga. Kalau Bapak ini sekarang mengikut Yesus, pasti masuk surga. Nah, kalau Islam bisa masuk surga nggak katanya? Wah, ini bahaya ini. Saya pikir ya. Kalau saya bilang tidak bagaimana? Kalau saya bilang iya bagaimana? Akhirnya saya bilang bisa, mereka senang semua. Tapi bukan surganya Yesus, saya bilang. Surga menurut Al-Quran. Loh, bedanya di mana? Surga menurut Al-Quran dan surga menurut Yesus, dia katakan. Kalau surga menurut Al-Quran itu kan saya bilang nanti laki-laki pria yang meninggal disambut 40 bidadari. Kalau di surga Yesus nggak ada disambut bidadari, aku bilang. Boro-boro 40 bidadari, satu bidadari pun gak ada yang nyambut. Jadi itu ya. Dan ada beberapa lain lagi yang saya sampaikan, tentu nanti kepanjangan Anda mendengarnya. Jadi ketika Laguna Tambunan telepon saya ya, untuk ngajak duet bersama berdebat ya, dengan seseorang ya, dengan seseorang lagi. Artinya maksudnya mereka 2 orang, kita 2 orang gitu. Ya, salah satunya dia punya pondok pesantren sih. Tapi saya tidak mau karena orang ini tidak ada tablik akbarnya gitu. Saya tidak suka. Buat apa ya? Kita kan sudah tablik akbar, harus sama tablik akbar gitu loh. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, saya katakan kepada saudara kita ini, si Laguna Tambunan, saya hanya mau berdebat kali ini kalau mau sama Pak Ustadz Abdul Somad. Atau dialog tentang ketuhanan Yesus, Pak Ustadz Abdul Somad silakan tanya sebanyak-banyaknya ke saya akan jawab kembali sesuai Alkitab. Ya, jadi sesuai Alkitab saya akan jawab, saudara. Jadi mungkin ada yang berkata begini, wah itu mah sosokan aja karena dia tahu betul Pak Ustadz Abdul Somad tidak mungkin mau, atau itu hanya gertak sambal. Nanti pasti ketika Pak Ustadz Abdul Somad mau, dia tidak mau. Oh, saya pasti mau. Saya udah pernah ke rumah beliau, ketik aja Pendeta Rizky Lubis berkunjung ke rumah Ustadz Abdul Somad. Jadi artinya kenapa saya berani berkunjung ke sana? Karena saya sudah siap untuk berdialog. Oke? Jadi saya rasa jangan lagi ada yang telepon-telepon saya untuk ngajak debat-debat terkecuali Ustadz Abdul Somad yang saya hormati. Jadi percuma Anda mau bilang apapun, saya tidak peduli. Saya tidak akan mau berdebat dengan yang lain terkecuali dengan Ustadz Pak Abdul Somad. Kalau kata berdebat kurang baik ya. Ya, berdialog lah. Bukan berdialog juga, enggak. Banyak yang dia nggak pahami tentang Yesus, saya akan jawab kalau dia mau tanya. Yesus itu bagaimana, kok begini, kok begitu, kok begini, saya akan jawab begitu maksudnya. Oke, saudara, Bapak Ibu sekalian, khususnya yang subscribe, aku berdoa. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah subscribe itu tiap hari sering saya doakan di handphone saya ini. Nama-nama mereka, khususnya sekarang yang lagi ngetren ini berita-berita corona. Jadi supaya mereka tidak kena corona. Tuhan Yesus, aku percaya semua yang sudah mendengar ini, khususnya yang subscribe, ya, biar mereka ikuti doa saya. Yang subscribe, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya kami ditutup bungkus oleh darah Yesus. Ada bilur Yesus, ada darah Yesus, imun yang kuat di dalam tubuh kami yang membuat virus corona tidak bisa hidup di dalam tubuh kami, hidup di dalam kulit tubuh kami. Ketika dia nempel, langsung
virus corona mati. Karena tubuh kami ada imun. Imunnya bilur Yesus, darah Yesus. Ikuti. Imunnya bilur Yesus, darah Yesus. Tuhan Yesus, aku juga berdoa buat semua yang sudah subscribe. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Yang sakit sembuhkan, yang susah hibur, yang berseteru perdamaikan, kekurangan berkati. Dan juga yang hari ini mungkin belum dapat pekerjaan, buka jalan. Yang belum dapat jodoh, buka jalan supaya dapat jodoh yang dari Tuhan yang terbaik. Mereka tidak murtad, tidak tinggalkan Yesus hanya gara-gara jodoh. Aku serahkan semua yang sudah subscribe dalam tanganmu. Di dalam nama Yesus, saya berdoa mengucap syukur. Haleluya.